Saat angin berubah cerah, jantung angin semakin mengejutkan. Apa yang Ye Yuan katakan tadi, bahkan jika itu jelas dengan angin, itu tidak buruk. Anda harus tahu bahwa hanya ada pemandangan besar gudang di tirai cahaya, tumbuhan itu hanya dapat dilihat, dan beberapa bahkan tidak dapat dilihat sama sekali. Setidaknya angin tidak terlihat. Namun, Ye Yuan sebenarnya hanya melihat tirai tipis, dan menebak ramuan obat yang harus disempurnakan kedua wanita itu. Bagaimana dia melakukannya? Haha, gadis angin tidak perlu takut menyinggung dua orang tua kita. Bagaimana menurutmu? Temperamen kita tidak begitu kecil. Karena itu lebih baik daripada cucu tua, itu wajar untuk membaginya. Fenger dan bisa selalu ada titik baik atau buruk dalam pemurnian ramuan obat. Gadis angin tidak perlu khawatir tentang hal itu, katakan saja. Wang Jinfu tahu bahwa jika anginnya cerah, dia tidak akan bersalah di kedua sisi, jadi dia berkata bahwa kedua wanita itu menjadi dasi. Faktanya, tidak peduli seberapa dekat kekuatan dan dao dua orang itu, pemurnian akhir keabadian tidak persis sama, karena ada terlalu banyak faktor yang mempengaruhi Cheng Dan. Jika angin cerah dan dangkal, saya akan berkata, Presiden dan cucu raja tidak bisa menyalahkan wanita kecil itu. Di mana? Karena kamu senang menilai ini, tentu saja tidak ada alasan untuk menyalahkanmu. Sun Jianming, yang diam, juga berbicara. Sebenarnya, gadis Fenger dan gadis itu sangat baik. Kekuatan keduanya tidak sama, tetapi gadis Fenger memiliki beberapa kelemahan kecil dalam proses pemurnian, yang mengarah pada kualitas obat yang sedikit lebih buruk. Warna harimau ini sedikit redup, ketika ada kesalahan kecil dalam proses pendinginan pada langkah pertama. Feng Ruqing berkata tepat, hahaha. Wang Jinfu tertawa dan tertawa. Tidak ada yang salah dengan wajahnya, aku tidak mengharapkan cucu tua itu untuk membudidayakan murid-muridmu. Tampaknya kau adalah penerus. Feng makanlah. Jika Anda kembali, Anda harus lebih berhati-hati. Tidakkah Anda tahu itu karena saya adalah murid saya sombong, mengerti. Anak-anak Feng mengerti. Su Fenger Yingying berkah, sepertinya cukup tertekan. Yah, waktunya hampir sama, gelombang selanjutnya dimulai, perintah Wang Jinfu. Ramuan obat yang disuling oleh orang lain secara alami dihakimi, kedua tetua, Wang dan Sun, adalah bangsawan dan tidak akan melakukan hal seperti itu. Di antara orang-orang dalam kelompok ini, sifat yang paling menarik perhatian adalah milik Wan Yuan. Saya harus mengatakan bahwa Wan Yuan memiliki modal bangga pada Dandao. Dia hanya beberapa bulan lebih tua dari Ye Yuan, tetapi dia sudah memiliki kekuatan Dantu senior. Dia pasti orang dengan usia yang sama, dan prestasi masa depannya mungkin tidak kurang dari ayahnya. Hei, jika anginnya cerah dan berangin, aku akan membiarkanmu melihat apa jenius Dandao yang asli. Ye Yuan itu hanyalah badut lompat. Ketika aku melangkah ke dalam dansi, aku takut kamu populer. Tidak tergoda, Wan Yuan diam-diam. Dia juga penuh energi, ingin pamer di depan angin, biarkan dia melihat diri mereka sendiri. Melihat angin dan alis Ye Yuan, hati Wan Yuan bukan rasanya. Memasuki gudang obat, Wan Yuan memilih bahan obat dengan kecepatan tercepat, dan hanya 1/4 jam setelah dia keluar dari toko obat, siswa lain keluar dari sana. Dengan cara ini, hakimnya tinggi. Keahlian berpikiran hati Wan Yuan, tautan terakhir hampir selalu sekaligus. Terutama setelah dia mulai memperbaiki, tekniknya menyilaukan dan menyilaukan. Old Sun, tampaknya Wan Lao telah membina putra yang baik dan membandingkan dua generasi muda kita. Wang Jinfu adalah dandasi tua, dan penglihatannya secara alami ada di sana. Melihat kinerja Wan Yuan memurnikan ramuan obat, ia tahu bahwa kekuatan Wan Yuan lebih kuat daripada Su Fenger dan Sun Kesen. Ya, anak Wan Donghai benar-benar memiliki dua kuas. Dalam beberapa tahun terakhir, Ye Hang telah dihancurkan sampai mati. Aku tidak berharap putranya diajar begitu kuat. Jika ini terus berlanjut, Wan Yuan mungkin akan berwarna biru. Sun Jianming tidak banyak bicara, bisa memberikan komentar seperti itu. Jelas kinerja Wan Yuan telah menaklukkannya. Itu benar. Menurut pendapat saya, awan yang mengalir Wan Yuan takut bahwa sudah ada 70% api di Wan Donghai. Yang kurang hanya pengalaman dan ranah. Ini akan menjadi alat besar di masa depan. Oh, seperti putra Ye Hang, saya sensasional, saya tidak tahu apa itu. Sementara Wang Jinfu memberikan penilaian yang sangat tinggi kepada Wan Yuan, dia juga membenci Ye Yuan. Tampaknya dia sangat marah tentang Ye Yuan yang rusak hari ini.
Setiap apoteker penyulingan memiliki teknik pemurnian yang unik, dan awan yang mengalir adalah aksi terkenal Wan Donghai. Dialog antara Wang Jinfu dan Sun Jianming tidak sengaja ditutup-tutupi, dan secara alami menyebar ke telinga angin dan Ye Yuan. Daunnya tenang dan tidak banyak diekspresikan. Alih-alih, itu adalah adegan yang sombong, dan dia berkata, "Hei, mereka sangat memuji lawanmu, bisakah kamu begitu tenang?" Setelah mengalami guncangan awal, angin hanya bisa menggunakan kata metamorfosis untuk menjelaskan kinerja Ye Yuan sekarang. Namun, jauh di dalam, angin memiliki harapan tertentu atas kinerja Ye Yuan. Mungkin, bisakah dia benar-benar mendengar suara angin? Ye Yuan masih tidak memiliki ekspresi di wajahnya, lawan. Aku tidak pernah menggunakannya sebagai lawan. Jika sebelumnya, angin pasti akan mencibir pernyataan ini. Tapi sekarang, angin begitu yakin bahwa Ye Yuan mungkin benar-benar berpikir begitu. Saya harus tahu bahwa kesalahan kecil Su Fenger belum terlihat oleh dua orang Denmark dan Bibi yang hadir, jika tidak mereka tidak akan terlibat dalam kompetisi apapun. Namun, Ye Yuan sudah lama melihatnya, dan Su Fenger dan Sun Kezhen telah menilai tingkat jamu mereka dalam proses pemurnian. Ini bukan sesuatu yang dapat dilakukan orang biasa. Angin yakin bahwa bahkan jika Ye Yuan tidak bisa lulus penilaian guru dan visinya tidak sebanding dengan dua orang Denmark besar. Bisakah dikatakan bahwa level teoritis Ye Yuan sudah sebanding dengan Dan? Seorang anak lelaki berusia 15 tahun memiliki level Dan Wang. Anginnya dikejutkan oleh pikirannya sendiri. Oh, aku benar-benar bisa memakainya. Meskipun hati sudah setuju dengan Ye Yuan, angin masih menunjukkan penghinaan. Saya tidak tahu mengapa, dia hanya berpikir bahwa Ye Yuan sangat marah. Mungkin dia telah dicari sejak dia masih kecil, dan tidak pernah ada alasan mengapa seorang pria akan begitu meremehkannya. Melihat Ye Yuan tidak menanggapi, angin berkata, "Hei, Ye Yuan, kamu mengatakan bahwa aku masih bisa lulus penilaian ini, apakah itu benar?" "Alam itu benar, aku tidak akrab denganmu di lelucon," kata Ye Yuan ringan. "Hei, apa yang kalian katakan?" Angin hancur lagi. "Apakah kamu kenal?" Ye Yuan memandang angin dan berkata, "Ini, aku ingat bahwa aku hanya bisa bertemu Ye Yuan untuk kedua kalinya. Sepertinya aku benar-benar tidak bisa membicarakannya. Bukan saja kita tidak terbiasa, haruskah kita tetap menjadi musuh?" Wajah angin itu merah, mengetahui bahwa Ye Yuan masih khawatir tentang pedang itu. "Ye Yuan, apakah kamu laki-laki? Bagaimana mungkin benda sekecil itu bisa menggantung di bibirmu? Hal-hal kecil, pedangmu hampir menghampiriku. Berapa banyak kebencian di antara kita." Ye Yuan tidak memiliki udara yang baik. Petik 2. Angin tidak mengetahui kehilangan, dan itu tidak vokal. "Yah, wanita ini salah, bukan? Kamu pria besar, kamu bahkan tidak akan memiliki jumlah lemak ini, akankah kamu ingat? Permusuhan ini seumur hidup." Setelah hening sesaat, angin akhirnya tidak tahan dengan kesepian, tetapi permintaan maafnya terdengar sedikit tulus. "Aku tidak balas dendam. Aku takut kalau aku tidak menyinggung perasaanmu, Nona, kehidupan kecil ini akan hilang. Jadi, kita masih menjaga jarak dengan lebih baik." Ye Yuan benar-benar sedikit takut pada angin, gadis ini terlalu berubah-ubah. Mungkin suatu hari tidak bahagia dan kemudian datang ke pedang. Ye Yuan tidak bisa bersembunyi dan kemudian bersembunyi. Dia bisa mengabaikan Tuan Dan, tetapi dia tidak bisa mengabaikan tuannya. Angin adalah yang ketiga dalam daftar, jika itu benar-benar pedang. Ye Yuan mengatakan bahwa itu tidak diperbolehkan berteriak. Angin sangat jengkel oleh daun, dan tidak ada yang pernah mengatakan hal seperti ini padanya. Selama itu laki-laki, terlepas dari status, kemiskinan, dan kekayaannya, yang mana yang tidak berusaha mendekatinya. Tapi Ye Yuan baik, menyembunyikannya sudah terlambat. Angin telah tumbuh di honeypot sejak kecil, dan masih sangat waspada dengan pendekatan pria. Seseorang biasa memangsa di depannya, sengaja menjaga jarak dan ingin menarik perhatiannya. Tapi dia bisa merasakan bahwa Ye Yuan benar-benar curiga bahwa dia berpegangan tangan dan tidak ingin mendekatinya, yang memberinya rasa frustrasi yang mendalam. "Hei, bagaimana kamu ingin mengikuti kamu, tetapi kamu pertama-tama katakan padaku mengapa aku tidak bisa lulus penilaian. Sebenarnya, yang paling ingin ku ketahui adalah ini. Kenapa aku harus memberitahumu?" Ye Yuan memalingkan matanya, dia belum melihat orang yang meminta nasihat. "Hei, jika kamu tidak memberitahuku, aku akan
Angin tertegun dan menatap Ye Yuan, dan mengulurkan tangan dan membuat gerakan menyeka leher. Ye Yuan memiliki hembusan gas, biarkan dia menjadi reinkarnasi Dandi, perwujudan Raja para Dewa, dan sekarang itu hanya seorang pemula kecil. Tidak diragukan lagi, triknya adalah yang paling mudah dan paling efektif. Ye Yuan tahu bahwa gadis ini bukan orang, dia benar-benar cemas, dan dia tidak diizinkan memberi dirinya pedang. Dia juga ingin memiliki tubuh yang berguna untuk membalas, tetapi dia tidak ingin mati dengan begitu jelas. "Yah, kamu menang," kata Ye Yuan tanpa daya. Untuk pertama kalinya, angin menghantam kembali ke ladang di Ye Yuan. Seluruh orang merasa segar dan menunjukkan senyum puas. "Benar saja, trik ini bagus." Ye Yuan dengan enggan berkata, "Apakah Anda berlatih yang untuk seni bela diri?" "Yah, bagaimana kamu tahu? Anginnya berbeda." "Cukup yakin, keluarga seorang gadis, apa praktik yang untuk hanya? Apakah itu idiot?" Ye Yuan tertegun. "Hei, tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang baik di mulutmu? Itu harus dilihat oleh siapa? Kamu sangat hancur otaknya, kamu menyesal untukmu. Gadis itu dilahirkan dengan feminin, dan seni bela diri dengan metode asli. Kamu benar-benar memilih metode Yanggong, bukan apa kerusakan otak. Hei, bagaimana dengan itu? Kamu ingin mengatakan bahwa kamu bukan tiga teratas di Wubang." Ye Yuan tidak menunjukkan perasaannya dan mengganggu pertunjukan. Dia mencibir, "Sekarang kamu bisa menggantung saudara naga karena tingkat keahlianmu tinggi, dan wilayahmu tidak tinggi. Setelah 10 tahun lagi, kamu akan melihat perbedaan antara kamu dan saudara naga. Yang lain ingin menghindari kelemahan, tetapi kamu berbahu pendek, apakah kamu mengatakan bahwa kamu mati otak? Hei, tidakkah kamu percaya bahwa aku telah membunuhmu? Otak-otak, kerusakan otak, kerusakan otak." Hal-hal penting mengatakan 3 kali. "Kamu membunuhku, bunuh aku, kamu tidak ingin menerobos adegan kondensat dalam hidupmu." Ye Yuan juga menembak, mencibir. "Hei, aku percaya kamu aneh. Bahkan jika aku berlatih metode yang salah, dan apa artinya lulus?" Dari pemeriksaan apoteker penyulingan, ladang gas Ye Yuan muncul, tetapi angin tertegun. Jalan dunia, tidak lebih dari yin dan yang. Roh-roh adalah yin, kamu membutuhkan yin dan dingin untuk menyehatkan, dan kamu berlatih metode yang, tubuh terlahir dengan kejantanan. Sistem tekanan maskulin ini membuat jiwamu tumbuh, jadi, bahkan jika Anda mengambil jiwa untuk dimakan sebagai kacang, pertumbuhan jiwa sangat terbatas. Angin awalnya mengamuk, tapi Ye Yuan berkata begitu, dia menunjukkan warna yang bijaksana. Ye Yuan melanjutkan, "Kekuatan jiwa Anda saat ini hampir tidak dapat mencapai tingkat junior dan, tetapi tingkat keberhasilan alkimia sangat rendah, sehingga sulit untuk lulus penilaian. Jika Anda terus berkultivasi, tubuh akan mengakumulasi lebih banyak, untuk Anda penindasan jiwa akan menjadi semakin jelas, dan Anda tidak ingin maju ke divisi dan dalam hidup Anda. Hei, saya khawatir, apakah Anda pikir Anda bisa berbohong kepada saya dalam beberapa kata? Meskipun hati sudah percaya pada lebih dari setengah, angin masih canggung. Ya, jika saya mengharapkannya menjadi baik, apakah kecepatan kultivasi Anda saat ini lebih lambat dan lebih lambat? Apakah Anda merasa tidak enak badan di siang hari setiap hari, dan tian panas, dan kuil memiliki perasaan sakit? Jika Anda merasa khawatir, jadilah aku. Tidak mengatakannya dengan baik. Jika Ye Yuan pingsan, itu membuat angin dingin. Ye Yuan mengatakan bahwa itu tidak buruk. Dia dulu berlatih lebih cepat daripada teman-temannya. Namun, karena dia menerobos ke lingkungan spiritual, kecepatan kultivasinya tiba-tiba menurun. Sekarang kurang dari 2/3 dari yang sebelumnya. Setiap hari pada siang hari, tubuh seringkali tidak nyaman, dan gejalanya persis sama dengan yang dikatakan Ye Yuan. Benarkah Ye Yuan berkata bahwa ia memilih metode yang salah? Kamu tidak masuk akal. Mata yang berangin menjadi sedikit terpana, tetapi kebanggaannya selalu membuat bebek-bebeknya mati. Sebenarnya, bukan tidak mungkin untuk memperbaiki. Setidaknya biarkan kamu lulus penilaian hari ini. Masih ada jalan. Apa jalannya? Ketika kata-kata itu diekspor, angin akan menyesalinya. Ini tidak sama dengan pengakuan terselubung. Apakah Ye Yuan sudah membujuknya? Ketika kamu alkimia, kamu akan menekan Yuan Like yang berat, dan pada saat yang sama mengambil jiwa, kamu harus bisa memperbaiki obat orde kedua. Tapi kamu tidak harus enggan memperbaiki beberapa yang mudah digunakan. Obat dan baik-baik saja. Ye Yuan terlalu malas untuk peduli tentang apapun.
Setelah kata-kata ini, aku percaya bahwa gadis ini akan tertekan untuk sementara waktu, tidak ada waktu untuk bersaing dengannya, jadi dia memberitahunya secara langsung. Jadi, bisakah itu benar-benar terjadi? Aku sudah mengatakan metodenya, percaya atau tidak. Ye Yuan tidak peduli. Pada saat ini, Wan Yuan keluar dari ruang alkimia dengan keyakinan yang sangat meningkat. Performa Wan Yuan hari ini sangat luar biasa, dan pemurnian ramuan obat telah diselesaikan pada tingkat super. Hahaha, Yin Xian benar-benar biru, aku melihat bahwa pemurnianmu telah memiliki beberapa poin dari pesona ayah. Pemurnian ramuan obat ini, setidaknya ramuan obat kelas atas. Datang dan biarkan yang lama terlihat. Wang Jinfu tertawa. Pada saat ini, pemeriksa telah mengirimkan ramuan obat, dan Wan Yuan membungkuk kepada Wang Jinfu dan Sun Jianming. Dia dengan hormat berkata, terima kasih atas pujian dari Presiden Wang. Pemurnian generasi muda adalah untuk menembus belenggu, dan untungnya lulus. Kata-katanya sederhana, tetapi kesombongan alisnya tidak bisa disembunyikan. Namun, di mata orang lain, arogansi Wan Yuan adalah keberaniannya. Wang Jinfu melihat ramuan obat dan tidak bisa membantu tetapi mengubah wajahnya. Ini, sebenarnya adalah produk yang sangat sempurna. Wang Jinfu terkejut. Oh, coba kulihat. Ini benar-benar, meskipun faktanya sama dengan Xuan Qingdan dan Menghudan di kelas, tetapi penyulingannya lebih sulit, dan Wan Xianzhen dapat memperbaiki barang-barang yang sangat sempurna. Sangat menakjubkan, Sun Jianming melihat ramuan obat, dan itu benar-benar menjadi yang terbaik. Melihat ekspresi terkejut di wajah Wang Jinfu dan Sun Jianming, Wan Yuan tiba-tiba merasa gembira. Keberuntungan kecil, saya tidak berharap untuk memperbaiki ramuan obat kuasi premium hari ini. Kata-kata Wan Yuan sederhana, tetapi senyum di wajahnya tidak dapat disembunyikan. Dia mengaku telah berubah dari generasi akhir menjadi kalajengking kecil. Wang Jinfu memandang Wan Yuan dengan makna yang dalam dan menghela nafas. Yin terlalu sederhana, dan teknik alkimia Anda takut menjadi orang pertama di generasi muda Qin Guoyuan. Jika bukan karena Anda adalah putra Wandi, orang tua itu ingin menerima Anda sebagai murid. Hati batin Wan Yuan bersemangat dan dia bisa mendapatkan persetujuan dari Wakil Presiden Asosiasi Apoteker Penyulingan. Ini jelas merupakan keuntungan besar. Asosiasi Apoteker Pemurnian selalu menjadi orang yang terpisah dan tidak tunduk pada pengaruh apapun. Karena ini, tidak peduli kekuatan apa, saya ingin mengikat dengan mereka. Jika Wang Jinfu dapat diterima sebagai magang, Wan Jia akan menemukan kembali besar di masa depan. Wan Donghai luar biasa, tapi dia hanya pengusaha, tapi tidak punya akar. Meskipun bangunan bintang mabuk itu besar, terlalu ketat di kota kekaisaran. Jika itu adalah pohon besar dari Asosiasi Apoteker Pemurnian Kimia, apakah tidak mudah untuk menghancurkan paviliun obat harum? Memikirkan hal ini, Wan Yuan tidak ragu-ragu dan membungkuk kepada Wang Jinfu. Ayah saya biasanya menyebut dua presiden di rumah dan mengagumi dua orang dewasa. Jika ayah tahu bahwa saya bisa bertemu dengan orang dewasa, saya sangat senang. Wang Jinfu haha tersenyum dan berkata, sayangnya, saya sudah mengumpulkan Fenger sebagai murid, dan Anda adalah murid perguruan tinggi, dan Anda tidak diperbolehkan menyembah guru lain. Namun, tidak apa-apa bagi Anda untuk menjadi murid terdaftar. Apakah Anda mau? Kalimat sebelumnya membuat Wan Yuan kecewa, dan kalimat terakhir membuatnya senang. Wang Jinfu mengatur cara ini, itu memang magang baginya. Murid dari Dan Wuchou Lege sama dengan orang Yu Yunzong, tidak pantas untuk menyembahnya. Tetapi tidak masalah jika Anda mengingat seorang murid. Wan Yuan pergi untuk menyembah, murid Wan Yuan melihat Tuan. Wang Jinfu tersenyum dan menerimanya. Oke, bagus. Kamu dan aku hanya master dan murid dalam daftar. Jangan terlalu berhati-hati, bangun. Setelah penilaian selesai, katakanlah, kita masih tidak mau. Tertunda penilaian orang lain. Semua orang dapat melihat bahwa Wang Jinfu sangat puas dengan murid terdaftar ini. Angin di sisi angin mengernyit. Dia bukan karena ketidakpuasan magang Wan Yuan, bahkan ada banyak siswa seperti Dan Wuchou Lege, tetapi identitas Wan Yuan terlalu sensitif. Jika angin jelas sebagai keluarga kerajaan, kepekaan terhadap murid Wan Yuan secara alami berbeda dari yang lain. Wan Jia selalu dikaitkan dengan kait Sujia, menempati lebih dari setengah bahan obat di negara Qin dan bisnis bahan obat. Keluarga kerajaan secara alami tidak nyaman, jadi itu adalah standar dari kebangkitan keluarga Ye. Sekarang,
Wan Yuan memuja Wang Jinfu sebagai guru, dan dia telah menjalin hubungan dengan Wan Jia dan Asosiasi Apoteker Pemurnian. Kekuatan Asosiasi Apoteker Pemurnian bahkan lebih kuat daripada Sekte Yunyun, dan divisi mereka tersebar di seluruh penjuru daratan. Dapat dikatakan bahwa ada asosiasi apoteker penyulingan di beberapa tempat. Wan Jia dan raksasa ini berkolusi, karena keluarga kerajaan tidak bisa membantu. Sekarang penilaian Dansi dimulai, dan para peserta yang berpartisipasi dalam penilaian memasuki gudang obat, teriak penguji. Ye Yuanzheng hendak pergi, tetapi Wan Yuan datang kepadanya sambil tersenyum. Ye Yuan, saya menyarankan Anda untuk tidak masuk dan malu. Tuannya sangat dihormati dan tidak mau merawat para junior seperti Anda. Anda harus sedikit diukur. Saya belum menyentuh alkimia sejak saya masih kecil, dan saya sudah memainkannya dalam semenit. Ini bukan hanya milik Anda, tetapi bahkan guru angin dan akademi Danwu pun hilang. Apa, dia tidak akan menjadi alkimia? Wang Jinfu mendengarkan dan segera meniup rambutnya. Tuan, Ye Yuan dan aku tumbuh bersama sejak kecil. Aku tidak pernah tahu bahwa dia akan menjadi alkimia selama bertahun-tahun. Meskipun aku tidak tahu bagaimana dia masuk, aku takut dia akan kehilangan bahkan wajah kita. Ada bujukan seperti itu, Wan Yuan menjelaskan dengan belas kasih. Ye Yuan, apakah kamu dengan sabar menantang orang tuaku? Wang Jinfu berkata dengan marah. Ye Yuan tidak memperhatikan Wang Jinfu, tetapi memandang Wan Yuan dan tersenyum. Lihatlah bentuk mulutku. Apa, Wan Yuanyi? Tidak menanggapi. Putih, gila, Ye Yuan tidak mengeluarkan suara, tetapi berlebihan untuk mengatakan dua kata ini. Meski semua orang tidak mendengar suaranya, tapi si bodoh juga bisa melihat apa yang dikatakan Ye Yuan. Sama seperti ini, suasana ilmu pedang asli menjadi sedikit aneh, dan semua orang telah berjuang untuk menahan tawa. Ye Yuan, ini juga untukmu, kamu tidak mau tahu. Wan Yuan marah. Aku benar-benar kaget dengan idiotmu. Di kota kekaisaran, di dalam Akademi Danwu, siapa yang tidak tahu bahwa aku dan kamu dari kecil hingga besar tidak berurusan dengan. Kamu sekarang mengatakan bahwa bagiku, kamu semua seperti kamu sebagai orang idiot. Ye Yuan tampak tak berdaya. Wan Yuan tidak berharap Ye Yuan merobek wajahnya di depan umum, dan dia sangat terkejut dengan Ye Yuan. Ye Yuan, kamu jarang mentransfer topik. Apa yang saya katakan sekarang adalah apakah kamu akan alkimia? Kamu membuang-buang waktu berharga untuk kedua presiden. Wan Yuan tidak terkejut dan tahu serangan balik. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Maaf, aku hanya menghina kata idiot. Hei, kali ini, semua orang tidak bisa menahan tawa, terutama angin. Tertawa adalah bagian depan dan belakang. Aksinya cukup berlebihan. Wan Yuan membengkak wajahnya dan marah. Ye Yuan, kamu kurang omong kosong. Yah. Kalian yang bahkan bukan idiot, jangan bilang bahwa kamu tidak akan menyerah. Kamu mengatakan bahwa kamu dan aku tumbuh bersama, tidak pernah tahu bahwa aku akan menjadi alkimia. Dapatkah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki 12 jam sehari? Apakah Anda mengikuti saya? Saya makan, tidur, pergi ke toilet, apakah Anda mengikuti? Atau apakah saya harus belajar alkimia untuk melapor kepada Anda? Anda memiliki guru yang hebat, saya orang yang baik. Saya juga memiliki guru yang hebat. Mengapa Anda alkimia? Aku tidak akan menjadi alkimia. Juga, dua presiden akan menjadi pemukulanmu. Aku ingin mati, apa yang jahat? Oh, maaf, hanya secara tidak sengaja mengatakan tujuanmu yang sebenarnya. Saya minta maaf kepada Anda. Setelah itu, Ye Yuan masih tidak ada hubungannya dengan Wan Yuan, menyebabkan semua orang tertawa. Dikatakan oleh Ye Yuan bahwa Wan Yuan sekarang jatuh ke celana di lumpur kuning, dan itu tidak canggung. Wan Yuan melihat kembali ke Wang Jinfu, dan dia melihat wajahnya agak suram. Dia dengan cepat menjelaskan, Tuan, Anda tidak ingin mendengarkan omong kosong ini, tidak ada sama sekali. Dia ingin menyalahkan saya sekarang, bagaimana saya bisa menggunakan guru. Hormat, apakah dia akan menjadi alkimia, dan dia akan tahu kapan dia memasuki ruang alkimia. Wang Jinfu juga sulit untuk mengatakan apakah Ye Yuan mengatakan itu benar atau tidak. Dia berkata, baiklah, biarkan aku mencoba. Yah, aku harus melihat obat jenis kedua apa yang bisa kamu buat. Kamu tidak harus mengambil setumpuk ampas untuk mengisinya. Wan Yuan ingin memberi Ye Yuan rasa malu, tetapi tidak berharap untuk berkeliaran sendiri. Namun,
dia tidak percaya bahwa Ye Yuan dapat menghasilkan obat apapun. Bahkan jika dia benar-benar melakukan alkimia, tidak mungkin untuk memperbaiki obat Orde Kedua. Selama pemurnian Ye Yuan tidak menghasilkan obat Orde Kedua, semuanya baik-baik saja. Ketika dia tersulut oleh angin, dia takut bahwa Ye Yuan benar-benar bisa keluar dari pintu asosiasi apoteker pemurnian kimia. Kamu masih harus khawatir tentang ikmu sendiri. Aku tidak perlu khawatir tentang bisnisku. Setelah itu, Ye Yuan langsung mengabaikan Wan Yuan dan pergi ke toko obat. Ketika melewati angin, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Jangan berkedip, terlihat bagus." Jika angin cerah dan wajahnya sedikit bergerak, beberapa melihat Ye Yuan, dan Ye Yuan sudah memasuki toko obat. Apakah benar dia ingin menggunakan Yin dan Yang Sunting, jadi biarkan aku memperhatikan. Dia benar-benar akan Yin dan Yang Sun. Feng Ruoqing awalnya berpikir bahwa Ye Yuan harus memiliki seorang ahli apoteker penyulingan yang kuat, sehingga Ye Yuan dapat memiliki pengetahuan teoritis yang mendalam. Namun, latihan Sunting Yin dan Yang membutuhkan banyak latihan untuk berlatih. Tidak 1 atau 2 atau 3 tahun tidak dapat dipraktikkan. Adapun untuk berlatih Dacheng, ini membutuhkan waktu lebih lama, dan 5 tahun lebih sedikit. Namun, Ye Yuan baru berusia 15 tahun. Apakah dia mulai berlatih sejak usia 10 tahun? Namun, ketika Ye Yuan berusia 10 tahun, Wu Dao takut dia belum memulai. Dari mana asalnya? Jika anginnya cerah, saya belum memikirkannya untuk waktu yang lama, jadi saya harus menyerah. Jika angin kembali ke langit, saya menemukan bahwa suasananya tidak tepat. Semua orang menatap tirai tipis, dan mata mereka sedikit aneh. Apa yang sedang dilakukan Ye Yuan? Dia tidak akan secara sewenang-wenang memilih obat, apakah dia akan tergoda? Wan Yuan menatap tirai tipis dan mencibir, saya akan mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan apa-apa. Anda melihatnya, dia bahkan tidak melihatnya, dia mengambil obat dan berjalan pergi. Dia tidak memeriksanya sama sekali. Siapa yang memilih obat yang dipilih? Apa, ya, bukankah itu mencari kita untuk bersenang-senang? Obat-obatan di gudang obat memiliki banyak penampilan serupa. Jika kamu tidak melihat dengan hati-hati, kamu tidak dapat melihatnya sama sekali. Dia terlalu santai. Di kursi, wajah Wang Jinfu dan Sun Jianming tidak terlalu tampan. Tentu saja, mereka tahu bahwa ada banyak obat yang membingungkan di toko obat, yaitu untuk menguji visi apoteker pemurnian. Namun, kinerja Ye Yuan terlalu amatir, sehingga mereka merasa ditipu. Melihat kinerja Ye Yuan, hati Wan Yuan lebih bertekad bahwa Ye Yuan tidak akan menjadi alkimia. Melihat wajah kedua raksasa itu, dia senang di hatinya. Ye Yuan, kamu tidak bisa menyalahkanku karena menemukan dirimu sendiri. Bahkan jika Ye Hang datang, kamu tidak bisa menyelamatkanmu. Wan Yuan mencibir dalam hatinya. Gadis angin, bukan mulut lelaki tua saya, dia benar-benar akan menjadi alkimia. Wang Jinfu hanya bisa bertanya. Di sini, dia tidak terkejut jika dia tahu kemampuan Ye Yuan. Tolong juga minta presiden untuk dengan sabar membacanya. Karena penilaian sudah dimulai, biarkan Ye Yuan Lian menyelesaikannya. Jika dia menghancurkan kalajengking apa, aku akan menanggung angin dan menanggungnya. Meskipun anginnya cerah, meskipun penuh hormat, tapi pemeliharaan Ye Yuan sangat kuat. Wang Jinfu tahu sedikit tentang Feng Ruoqing, tahu bahwa dia selalu stabil, tidak tahu mengapa dia menemani junior hari ini. Gadis angin dekat dengan kekuatan guru dan senior, tidak akan dapat membedakan antara pemula dan orang dalam. Lihat saja pilihan obat Ye Yuan, Anda dapat melihat bahwa ia adalah orang awam, gadis angin harus menemani dia bermain. Wang Jinfu kerutan jika angin cerah dan identitasnya istimewa, kemungkinan besar akan menjadi penguasa besar keluarga kerajaan di masa depan. Meskipun asosiasi penyulingan apoteker tidak takut dengan keluarga kerajaan, negara Qin ini, bagaimanapun, adalah tanah keluarga kerajaan, ini bukan pilihan terakhir, dan kedua belah pihak secara alami tidak dapat merobek kulit. Oleh karena itu, Wang Jinfu masih menahan amarah dan berbicara dengan angin. Jika anginnya cerah, itu adalah senyuman, saya masih mengatakan bahwa Presiden Wang mungkin ingin menahan amarah, dan mungkin tidak mengecewakan Anda. Terkadang, apa yang dilihat mata mungkin tidak benar. Wang Jinfu melihat angin dan matahari terus-menerus, dan hati juga marah. Dia ingin melihat apa yang bisa dimainkan Ye Yuan. Ngomong-ngomong, kata-katanya sudah dirilis.
Jika Ye Yuan benar-benar berani mengambil asosiasi apoteker Konfusianisme sebagai hobi, dia akan membunuhnya dan percaya bahwa jika angin cerah, tidak ada yang bisa dikatakan. Lihat, Ye Yuan keluar. Apakah ini terlalu cepat? Apakah dia orang awam? Ya, aku keluar setelah pulang pergi. Kamu tahu, dia punya sedikit obat, dan diperkirakan cukup untuk memperbaikinya sekali. Apakah ini kaleng yang rusak, atau dia terlalu percaya diri tentang dirinya sendiri? Omong kosong, tentu saja, dia memecahkan kaleng. Bahkan jika dia adalah dan yang hebat, dia tidak bisa menjamin bahwa dia akan berhasil memperbaiki obat Orde 2 setiap kali. Apakah Ye Yuan sudah mempesona, dan tingkat keberhasilan alkimia adalah 100%? Langkah Ye Yuan menarik lidah beracun, tapi dia tidak bisa mendengarnya. Tentu saja, bahkan jika dia mendengarnya, dia akan menjadi kentut. Memasuki ruang alkimia, Ye Yuan segera melemparkan obat pada konsol, dan kemudian membagi obat-obatan menjadi dua bagian rata-rata, dan mulai secara langsung mengekstraksi embrio obat, dan bahkan pengeluaran obat-obatan dihilangkan. Dari saat pemilihan obat sampai sekarang, kurang dari 1/4 jam, tindakannya sekali lagi menyebabkan ledakan kesedihan. Di aula, baik peserta pelatihan dan guru dan dari asosiasi apoteker pemurnian saling berhadapan. Apakah daun ini jauh dari lucu? Bahkan jika dia hanya memilih satu obat demi pemuatan, tapi, bukankah dia harus menimbang obatnya? Bagaimana dia menentukan berat masing-masing obat? Orang lain memandangnya seperti orang idiot. Apakah kamu masih berharap bahwa Ye Yuan dapat menyuling ramuan obat? Orang ini hanyalah orang awam, tidak tahu apa-apa, benar-benar lucu. Kamu tahu, dia hanya memiliki satu bahan obat, dan dia membagi bahan obat menjadi dua bagian. Berat setengahnya tidak cukup untuk memperbaiki ramuan obat. Hei, daun ini benar-benar gendut, dan aku berani mengubah dua presiden klub untuk bermain. Apakah ini ritme menemukan kematian? Wan Yuan mencibir dan berkata, aku berkata, dia adalah manfaat lidahnya, dan dia benar-benar membalikkan orang. Aku harus melihatnya, bagaimana dia bisa keluar dalam satu putaran. Setelah itu, Wan Yuan memandang Wang Jinfu dan ingin melihat seperti apa ekspresinya sekarang. Namun, di wajah Wang Jinfu, Wan Yuan tidak melihat ekspresi yang ingin dilihatnya. Wajah Wang Jinfu penuh keraguan. Old Sun, kamu mengatakan bahwa anak Ye Yuan tidak akan menggunakan yin dan yang sunting. Raut wajah Sun Jianming mirip dengan Wang Jinfu, obat rata-rata dibagi menjadi dua bagian. Masuk akal untuk mengatakan bahwa itu harusnya cara Sin Yin dan Yang, tetapi dia. Wang Jinfu menggelengkan kepalanya, saya juga berpikir itu tidak mungkin. Bocah ini baru berumur beberapa tahun. Bagaimana dia bisa memiliki Yin dan Yang Sun? Kedua orang dewasa tidak perlu menebak, Ye Yuan akan menggunakan Sin Yin dan Yang. Pada saat ini, suara angin samar datang. Dia orang awam alkimia, dia bahkan tidak tahu cara mengeluarkan obat. Bagaimana dia bisa Yin dan Yang Sun? Pengeluaran telah berakar dalam di hati para apoteker pemurnian, bahkan jika Wang Jinfu adalah guru dan yang hebat. Lagi pula, dengan wilayahnya, tidak mungkin untuk memahami bagaimana Dandi membuat alkimia. Karena itu, di hati Wang Jinfu, Ye Yuan telah lama diidentifikasi sebagai orang awam. Dia tidak tahu apakah kamu terus melihat ke bawah. Sejujurnya, aku juga menantikannya. Feng Ruoqing tersenyum. Dialog antara Wang Jinfu dan tiga orang diperkenalkan ke banyak orang, dan para siswa tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Yin dan Yang melakukan operasi Sun. Hantu macam apa itu? Aku tidak tahu, aku belum pernah mendengarnya. Aku bingung sekarang. Apakah Ye Yuan benar-benar hal yang baik atau palsu? Haruskah itu menjadi misteri? Lagi pula, dia bahkan tidak tahu cara mengeluarkan obat. Ya, aku juga berpikir begitu. Yang lain tidak tahu Yin dan Yang Sun, tetapi Wan Yuan tahu. Itu karena mengetahui bahwa penghinaan wajah Wan Yuan lebih intens. Meskipun Yin dan Yang Sun sangat kuat, sangat sulit untuk mengolahnya. Ye Yuan beberapa pound, dia terlalu jelas, bagaimana mungkin? Diperkirakan dia terlihat dari buku pintu parsial, dan sekarang dengan sengaja mengeluarkan sensasinya. Di ruang alkimia, Ye Yuan dengan cepat menyelesaikan penyempurnaan embrio obat, dan langkah selanjutnya adalah membuka alkimia. Seperti hari ketika angin cerah sebagai asisten, tangan Ye Yuan hancur, dan nyala api dengan terampil dibagi menjadi dua bagian, dan tripod obat dipanggang secara merata.
Setelah menyelesaikan pekerjaan persiapan, Ye Yuan memiliki satu tangan, dan embrio obat terbang ke dalam obat. Pada saat ini, tangan Ye Yuan seperti naga ke laut, tangan kirinya adalah dahak, dan tangan kanannya adalah dahak, mendesak dua embrio obat. Seluruh prosesnya tidak cepat, tetapi tidak menarik air. Inti dari Yin dan Yang Sun adalah sinkronisasi. Pada titik ini, Ye Yuan sempurna di awal pemurnian. Di aula di luar ruang alkimia, pemurnian Ye Yuan akhirnya menghilangkan semua keraguan tentangnya. Ye Yuan, itu memang alkimia. Hanya, seberapa tinggi levelnya, tetapi masih sulit untuk mengatakannya. Saya tidak berpikir anak ini benar-benar alkimia, tetapi mengapa gerakannya sangat lambat? Apakah itu karena dia tidak akrab dengan segel? Wang Jinfu berkata dengan aneh. Yin dan Yang Sunting memiliki 77 dan 49 Yang, dan 77 dan 49 Yin, masing-masing sangat rumit. Saya juga mencoba berlatih Yin dan Yang Sunting pada tahun yang sama, tetapi akhirnya gagal. Kamu Yuan ini sepasang orang India sejauh ini benar, dan mereka tidak dapat melihat stagnasi apapun. Sangat masuk akal untuk mengatakan bahwa mereka harus dapat menggunakannya dengan terampil. Saya tidak ingin mengerti mengapa ia begitu lambat. Lihat itu, Sun Jianming tampaknya cukup akrab dengan Yin dan Yang Sunting. Saya takut saya telah belajar untuk waktu yang singkat di tahun-tahun awal saya. Feng Ruoqing telah menatap tangan Ye Yuan sejak awal. 21 cetakan ulang pertama Yin dan Yang Sunting semuanya ada di hatinya. Mimba Ye Yuan saat ini seperti memberinya gerakan lambat. Lihatlah Jenderal, bukankah dia secara khusus menunjukkan dirinya ke pertunjukan? Feng Ruoqing dengan cepat menyangkal. Gagasan itu, Yin dan Yang Sun sangat rumit. Jika digunakan, ramuan obat pasti akan dihapuskan. Bahkan jika Ye Yuan benar-benar memiliki tingkat dan tidak mungkin untuk pulih. Melihat Sun Jianming bertanya pada dirinya sendiri, apakah anginnya cerah? Rasanya pahit dan menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Nah, sepasang segel pertama selesai, tetapi kecepatan ini terlalu lambat. Pada kecepatan ini, obat tidak dapat dibentuk sama sekali, dan itu harus menjadi limbah dan, kata Wang Jinfu. Ye Yuan mulai membuat pasangan nem kedua, dan kedua embrio obat melompat gembira dalam perjalanan pengobatan, satu demi satu, seperti ikan yang ceria. Yah, Firaun, apakah Anda merasa bahwa kecepatan Ye Yuan semakin cepat? Sun Jianming tiba-tiba berkata ketika pasangan kedua setengah jadi. Ya, saya tidak memperhatikannya, masih sangat lambat. Namun, apakah Anda mengetahui bahwa gerakan Sun lambat, tetapi embrio obat tidak memiliki kecenderungan untuk bubar? Wang Jinfu tampaknya telah menemukan beberapa tempat yang tidak biasa. Bahkan, ketika apoteker penyulingan memurnikan jamu, mereka biasanya jongkok untuk mempertahankan bentuk embrio obat. Ini seperti jembatan kayu. Jika Anda terburu-buru di masa lalu, Anda bisa menguasai arah dan keseimbangan, dan Anda tidak akan jatuh. Jika Anda perlahan-lahan lewat, Anda akan kehilangan berat badan. Namun, pemurnian Ye Yuan adalah kebalikannya, ia jelas memperlambat kecepatannya, tetapi setiap langkah sangat solid, dan tidak ada situasi serius. Sun Jianming melihatnya dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, benar. Benarkah Yin dan Yang Sunting Ye Yuan telah dilatih ke tingkat yang sangat tinggi, sehingga dengan sengaja melambat, sehingga berbagai herbal dalam embrio obat lebih terintegrasi dengan baik? Tetapi, apakah ini mungkin? Ketika keduanya sedang berdiskusi, segel Ye Yuan sudah mencapai pasangan ketiga. Tidak, sepertinya lebih cepat. Sun Jianming berteriak, "Yah, kamu mengatakan ini sekarang. Sepertinya itu benar-benar lebih cepat dari aslinya," dia mempercepat. Wang Jinfu juga menemukan perubahan kecepatan tangan Ye Yuan. "Apakah kamu mengatakan, apakah kamu akan mempercepat seperti ini?" Sun Jianming dan Wang Jinfu saling memandang dan melihat keterkejutan dari mata pihak lain. Berikutnya adalah pasangan segel keempat, pasangan kelima, pasangan keenam, pasangan ketujuh. Kecepatan Ye Yuan Zhen semakin cepat dan semakin sulit dipahami. Pada awalnya, mata semua orang bisa mengikuti kecepatan daun, tetapi kemudian, mereka hanya melihat hantu. Pemurnian Ye Yuan membuat orang merasa ingin menari dengan ujung jari mereka, seperti mimpi. Sun Jianming dan Wang Jinfu tidak lagi membahas segel Ye Yuan, dan mereka benar-benar mabuk oleh pemurnian Ye Yuan. Pada saat ini, suasana hati mereka tampaknya bergetar dengan tangan Ye Yuan, kemudian mereka menjadi bersemangat, dan akhirnya ada perasaan darah mendidih.
Sun Jianming dan Wang Jinfu adalah yang tertinggi di dunia, dan bahkan keduanya kecanduan, belum lagi orang lain. Bahkan kematian Ye Yuan melawan Wan Yuan, dan dia telah kehilangan dirinya saat ini. Sun Jianming dan Wang Jinfu keduanya tampaknya mabuk dan tampaknya dibawa ke ranah tertentu, yang merupakan ranah yang belum pernah mereka dengar seumur hidup mereka. Yin dan Yang, hehe, ketika perasaan ini mencapai puncaknya, Ye Yuan bernyanyi rendah dan tangannya tersentak. Saya melihat dua ramuan obat setengah runcing yang telah kental dan terbentuk tiba-tiba berkumpul di tengah, dan sinar putih ditembakkan dari obat ding, menyengat mata semua orang. Sun Jianming dan Wang Jinfu tiba-tiba terbangun, dan keduanya saling memandang lagi, dan mereka semua membaca emosi yang tidak dapat dijelaskan dari mata pihak lain. Seluruh aula sepi, dan para siswa belum pulih dari kehilangan. Pada saat ini, pintu alkimia milik Ye Yuan terbuka, dan Ye Yuan perlahan keluar dari dalam. Keringat kacang menggantung di dahinya. Jelas, memurnikan obat jamu kedua terlalu enggan baginya. Ramuan obat telah disuling, dan aku lelah. Aku akan kembali tidur dulu, tapi aku akan memberimu pesan. Setelah itu, Ye Yuan yang pergi dan meninggalkan orang-orang yang terpana.